Okay, so good evening everybody. Welcome to our today's class. Bagaimana harinya untuk hari ini semua? I'm good. Good, I'm Shan. very good. I'm good. Good, okay. Kayak kelas gitu jawabnya berbeda. So welcome to today's class, Bro Wira. How are you, Bro? Okay. Not yet, bro. Okay, bro. I met. My feeling is so good because I'm. I do my plan today is all. It's finished. Oh, Thank okay. you, bro. I met. Okay, so everything went according to the plan. Okay. Everything went according to the plan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kalimat bahasa Inggrisnya ada di chat ya. Everything went according to the plan. Okay. How about Sis Khairun Nisa? How about you? How are you today? I'm fine. Fine, okay. Did you do something new today? Apakah hari ini ada aktivitas baru? No. Berarti just so-so, biasa-biasa aja ya, seperti biasa. Yeah. Seperti biasa. Okay, that is so weird. Okay. How about Bro Mulyadi? How are you today, brother? Bro Mulyadi ada? Ah, okay. There he is. Mikrofonnya Bro Mulyadi. Bisa diklik dulu. Ah, oke. Okay. Yes. How are you? Fine. Oh, koneksinya ya. Kurang begitu bagus. Have you had dinner? Bro Mulyadi sudah makan malam? Ya, You have. sudah, Okay. sudah. That's good. Sayangnya koneksinya ya. Sedikit Koneksinya bermasalah. kurang bagus di sini. Yes. Okay, thank you. Selanjutnya, how about Sis Aulia Nur Zahra? How are you, Sis Aulia? And how is your day? I'm good. Good, okay. Alright, so what did you eat? Apakah sudah makan malam? And what did you eat? Makan dengan apa, Sis Aulia? Belum tahu mau makan apa. Oh, belum. Oke, berarti belum makan. Tapi nggak lapar ya? You're not hungry, right? No. No, oke. Boleh sambil makan ketika kelas. So, thank you everyone yang sudah join kelas hari ini. Ini kita sudah memasuki meeting terakhir di minggu ketiga ini ya. Ini meeting ke-15. Minggu depan akan menjadi minggu terakhir. Saya harap semuanya tetap konsisten join kelas sampai meeting ke-20. Yes. Halo, Bro Irmat. Yes, Sis Ratna. Yes, I'm not yet because traffic jam for three stuck in on the way from airport. So you are stuck in the traffic jam. Berarti sekarang masih terjebak di kemacetan. Yes. Wow. For how long has it been? Sudah berapa lama? Okay. 4 o'clock, bro. And stuck. Dari jam 4 sampai jam 8. Wah. Yes, jam 4:08. I'm from Balikpapan to airport. Oke, wih Balikpapan ya. Nggak semacet itu apalagi Jakarta ya. Oke. Oke, jadi jam 4, 5, 6, 4 hours. Wow. Oke, so I hope walaupun ada yang terjebak di kemacetan, nah nanti yang terjebak di kemacetan atau masalah baru yang dihadapi hari ini bisa di-share ke teman-temannya karena hari ini kita akan
belajar memberikan solusi atau memberikan saran kepada teman kita yang sedang punya masalah. Yang penting bukan masalah kelilit pinjol atau apa ya, itu beda. It's hard, the solution. Oke, so let's see. Ini sudah meeting ke-15 tentang suggestion. Nah, yang pertama ada kata make. Lalu ada suggestion. What is make? Make itu kalau makna yang paling mendekati ke bahasa Inggris itu membuat ya. Atau membuat, menjalani, so many. Bukan hanya satu tapi paling yang mendekati membuat. Membuat make nasi goreng, I make nasi goreng, saya membuat nasi goreng, you make noodles, kamu membuat mie dan seterusnya. You make me angry, Anda membuat saya marah. Yes, jadi make membuat. Ada juga kayak gini, make me. Contohnya kalimat make me itu seperti you have to study English. Otherwise, you'll never get better job. You'll never get a better job. Jadi Anda itu harus belajar bahasa Inggris agar mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Kalau enggak ya nggak bakal mendapatkan pekerjaan lebih bagus. Terus dia mengatakan make me dengan kata yang keras juga, make me. Nah, make me di sini maknanya bukan itu ya, bukan kayak membuat nasi goreng atau semacamnya, no it's not. Tapi ini coba saja kalau berani. Dia menantang. Mungkin dia orangnya males, dia sudah diomelin terus, akhirnya gara-gara sering diomelin, dia bosan dengan omelan. Jadi ketika diomelin lagi, you must study English. Kamu harus belajar bahasa Inggris. Jadi langsung make me. Nah, ini tantangan ya. Jadi silahkan coba saja buat saya untuk mau belajar bahasa Inggris jika berani. Agak panjang kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi coba saja kalau berani, make me. Yes. Atau kayak tolong pindah dong, pindah ke tempat duduk yang sebelah sana. Ini tempat duduk saya. Orang yang menduduki tempat duduk kita malah bilang make me. Berarti kita harus memaksa atau kita mengalah. Make me. Oke, itu tentang make. Yang kedua ada suggestion. Suggestion itu saran. Suggestion. Ada juga yang mirip-mirip yaitu advice, nasihat. Ada yang bilang kalau advice, nasihat itu diberikan ketika seseorang sudah melakukan keburukan. Ada keburukan yang terjadi, dilakukan oleh seseorang, nah kita bisa memberikan nasihat ke orang tersebut. Jangan melakukan hal itu lagi. Jangan seperti itu dan seterusnya, itu nasihat. Karena dilakukan, diberikan setelah dia melakukan hal buruk. Berbeda dengan saran, kalau saran itu kayak memberikan pengetahuan baru atau opsi baru. Contohnya mungkin saya bingung pengen kerja di perusahaan A atau di perusahaan B ya. Yang mana sih perusahaan yang bagus? I am confused. Saya bingung. I am confused. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya orang yang mendengarkan komplainan kita, kebingungan kita, dia bilang, maybe you should go to college, go to university. Kenapa kok nggak kuliah aja sebelum kerja? Kuliah dulu, biar apa ya? Dengan ijazahnya nanti atau semacamnya, atau dengan ilmu yang ada di kuliah, you will get a better job. Bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus dan layak. Oke. Jadi suggestion, dia awalnya hanya berpikir kerja di perusahaan A apa perusahaan B. Tapi ternyata dapat suggestion, kenapa kok nggak kuliah? Itu membuka cakrawala baru. Oh iya ya, nggak kepikiran kuliah. Oke, so that's it. Dan ada kata yang melekat dengan suggestion dan advice yaitu give. Give me the best suggestion. Tolong berikan saya
saran terbaik. Oke. Contohnya mungkin, can you give me suggestions? Bisakah Anda memberi saya, can you give me suggestions? Bisa nggak kalau ngasih saya saran? Can you give me suggestions? Atau langsung any suggestions? Ada saran nggak? Any suggestions? Ada saran? Kalau advice bagaimana? Advice itu biasanya ada some-nya di depannya. Some advice. Jadi advice tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya ada some atau a piece of advice. May I give you atau some advice? Bolehkah aku memberikan nasihat? May I give you some advice? Yes, silahkan. Nah, I think you should. Suggestion dengan suggestions apa bedanya? Jamak dan tunggal saja sama-sama boleh dipakai. Kalau pakai S, jangan tambahkan a suggestion. Tapi kalau ada e-nya di sini, a suggestion, S-nya dihapus. Tapi kalau mau pakai S, A-nya dihilangkan. Suggestions. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum nanti kita curhat. Okay, yes, you're welcome, Sis Amara. Thank you for the question. Ini saya share di grup ya. Kalau tidak ada, let's continue. Kita lanjut. Okay. Di sini, what is the problem for you? Apa masalah Anda? What was the biggest problem you had in your life? Apa permasalahan terbesar yang pernah Anda hadapi di kehidupan Anda? How did you overcome the problem? Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Dan seterusnya. Tapi ini kayaknya tidak akan kita bahas deh. Kita bahas ke sini. How to make suggestions. Bagaimana kita membuat saran. May dengan maybe. Oh, oke. Kalau may itu kata kerja. Kok kata kerja. Maybe itu bermakna mungkin. Kalau may itu bolehkah. May I? Bolehkah saya? Tapi kalau maybe mungkin. Maybe. Jadi di kalimat tadi, bolehkah saya, pasti pakai may. Tapi kalau maybe, karena maknanya mungkin, nggak cocok di kalimat itu. Okay, so now, how to make suggestion, bagaimana cara membuat saran in English. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, boleh pakai should. Boleh pakai kata should. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa bantu saya membacakan contohnya. Silakan bisa angkat tangan. Oke. Wow, so many. Oke, semuanya saya akan membaca. Don't worry. Sis Amara, silakan baca yang should. Yang mana, Sir? Yang should saja. Satu atau dua? Dua-duanya. Okay. You should study listening more if you want to improve your English. You should get your mom a scarf for her birthday. Oke, great. Thank you, Bro Wira. Bisa dibaca ulang. Silakan yang barusan. Yang should. You should study listening more if you want to improve your English. You should get your mom a scarf for her birthday. Okay, Thank you. that's good. You're welcome. Sis Cynthia yang could. Silahkan, Sis Cynthia. You could do yoga if you want
be healthier, they could come to our house for Christmas dinner. For Christmas dinner. Oke, mungkin Sis Dea bisa membacakan ulang. You could do yoga if you want to be healthier. They could come to our house for Christmas dinner. Thank For you. Christmas dinner. Yes, you're welcome. Selanjutnya Sis Dewi yang suggest dan recommend, silahkan. Ma'am. I suggest that he think more about it before he makes a decision. I recommended that she focus on improving her speaking. Oke, improving for speaking. Thank you so much. Silahkan Bro Arsha Frasha bisa mengulang apa yang dibaca Ma'am Dewi. I suggest the that he think more about if before he makes a decision. I recommended that she focus on improving her speaking. Oke, great. Thank you. Selanjutnya Sis Fiona Kaya Dewi yang bagian bawah. Why don't you? Ini supaya suaranya Silakan. Gimana? Why doesn't she break up with her boyfriend? Why don't you try to save more money? You always spend your money very recklessly. Oke, great English, great English. How about Bro Muhammad Zaki? Bisa diulang? Yes, sir. Yes, silahkan. Yang barusan dibaca oleh saya sudah Why doesn't she break up with her boyfriend? Why don't you try to save more money? You always spend your money every very recklessly. very recklessly. Thank you. Yes. Oke, jadi thank you so much. Sis Bunga mungkin yang should kalimat paling atas saja Sis Bunga. You should study listening more if you want to improve your English. Oke, thank you. Sis Vera yang should nomor 2. You should get your mom a scarf for her birthday. Oke, great. Thank you so much everyone. Saya mute dulu. Oke, ada pertanyaan tadi antara 2 dan 4. Oke, saya coba jawab di sini. You should study more. You should study listening more. Ini cara bacanya listening. T-nya nggak dibaca ya. You should study listening more if you want to improve your English. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk pengucapannya lebih bagus dan lebih kayak bule, silahkan setiap kali saya ngomong bahasa Inggrisnya atau membacakan contohnya bisa sambil dimimik diikutin ya. You should study listening more if you want to improve your English. You should get your mom a scarf for her birthday. Okay. Sedangkan yang could, you could do yoga if you want to be healthier. Healthier. They could come to our house for Christmas dinner. I suggest that he think more about it before he makes a decision. I recommend that she focus on improving her speaking. Why doesn't she break up with her boyfriend? Why don't you try to save more money? You always spend your money very recklessly. Nah, seperti itu untuk cara bacanya, dan ada pertanyaan apa bedanya to dengan for? Tergantung kondisi dan situasi. For maknanya bukan hanya untuk, tapi juga bisa karena nanti. Karena karena itu kayak apa ya contohnya yang karena ya?
Saya kok nggak bisa ingat contoh. Yang jelas for itu maknanya banyak, bukan hanya untuk, dan di beberapa situasi tentu penggunanya beda juga. Untuk to itu biasanya to you atau to, banyak juga ini panjang banget pembahasan to dengan for. To itu nanti juga bisa infinitif. Tapi kalau di kalimat ini ya, mana ya yang ada to sama for-nya. Nah, contohnya yang ini, kalimat pertama ada to improve. To di sini itu menunjukkan pasangan dari want. Want to improve. Saya ingin untuk. Biasanya want memang tidak bisa dilepaskan dari to. I want to eat, I want to sleep, I want to improve. Sedangkan for Christmas dinner ini for maknanya untuk acara makan-makan dinner. For her birthday, untuk acara ulang tahunnya. Oke. Terus ada juga apalagi yang nggak ada lagi ya itu ya. Oke. So kita coba maknain beberapa kata di sini. Yang pertama ada should. Should itu maknanya sebaiknya. Yang mendekati itu makna sebaiknya. Lalu ada kata study. Study itu belajar. Listening itu skill mendengar. Improve itu memperbaiki. Shall itu bahasa Inggrisnya scarf. Birthday itu ulang tahun. Lalu ada healthier. Healthier itu lebih sehat. Healthier. Lalu ada come to our house. Datang kemana? Lalu ada think more, berpikir ulang. Terus ada make a decision, itu membuat keputusan. Make a decision, membuat keputusan. Oke, jadi decision itu keputusan ya. Terus improving sama dengan improve tadi yang di atas, improving dan improve. Focus ya fokus. Break up itu putus ya, putus dari cinta, putus hubungan, break up. Terus ada save itu menyimpan. Save more money, uang lebih, maksudnya lebih banyak yang disimpan. Terus ada kata spend itu menghabiskan. Terus recklessly tanpa berpikir panjang, alias secara sembarangan atau apa ya, recklessly tanpa pikir panjang, recklessly langsung aja gitu. Dengan ceroboh, recklessly. Nah, sorry, saya pindah dulu ke sini. Saya kecil. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa bedanya make dengan made? Bedanya cuman verb 1, verb 2. Jadi kalau sudah terjadi pakai made, kalau belum terjadi atau kebiasaan fakta pakai make. Nah, buat teman-teman silakan cek yang nomor 1 ya. Ini saya share di grup. Nah, ada kata should. Should itu tadi maknanya kan sebaiknya. Di situ bisa dilihat, you should study listening more if you want to improve English. Anda seharusnya belajar listening lebih sering jika ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya. Jadi you should. Oke, you should. Lalu yang kedua, you should get your mom a scarf for her birthday. Mungkin sebaiknya kamu membelikan ibumu shawl untuk ulang tahun ibumu. Itu should.
Terus kita coba sekarang praktek ya. Ada permasalahan. Permasalahan yang pertama. Ada seseorang yang I want to improve my English. Saya ingin memperbaiki bahasa Inggris saya. I want to improve my English. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia meminta saran. What should I do? Kalau mau minta saran bahasa Inggrisnya kayak gini ya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Nah, silakan buat teman-teman kasih orang ini saran apa yang harus dia lakukan kalau bahasa Inggrisnya pengen lebih bagus. Jika bahasa Inggrisnya pengen lebih bagus lagi. You should dimulai dengan kata you should. Cara bacanya should ya, should. You should. Silahkan boleh pakai bantuan Google Translate terlebih dahulu untuk bahasa Inggrisnya dan diketik saja untuk rekomendasinya atau sarannya bisa diketik saja. Nah, di sini ada Siskinan. Oke, you should join English speaking now. Oke, join speaking English. Entah join kelas atau join komunitas ini. Gak dijelasin. Oke, join aja. You should. Kurang kata kerjanya untuk si Ladisa. You should take English courses. Silakan ambil kursusan bahasa Inggris. And then you can try self-taught learning and practice. Self-taught. Self-taught itu otodidak. Self-taught. I want to improve English. I want to improve. Oh, sorry, kok ada me-nya. Salah. Tanpa me. Tidak ada me-nya. I want to improve my English. Maksudnya my ya. I want to improve my English. Yes. Silakan buat teman-teman bisa dikasih pencerahan. You should study English harder. Lebih keras lagi. Oke, slightly. Sekeras apa? Oke. Very good. Thank you so much. You should read a lot of books about English. Dibaca. Kalau ada buku bahasa Inggris, perbanyak baca. You should practice more. You should practice more with your friend. Lebih banyak praktek lagi. You should practice more with your friends. Oke. Sudah? Tidak ada saran lagi yang lain? Oke. You should practice English every day, like speaking, listening. Oke. Alright, so let's continue. Kalau tadi Anda sudah mencoba menerapkan should ya, sekarang apa bedanya should dengan could? Okay. You should be more active in learning English. Yes, terutama lebih aktif lagi buat teman-teman di kelas English ini ya. Anda sudah membayar uang, gak mungkin uang yang sudah dibayarkan tersia-siakan. Yes. Sekarang kita lanjut ke could. Apa bedanya should dengan could? Cara bacanya ini ya, should. Cara bacanya itu should kayak gini, should. Tapi bukan should, should. Apa ya? Di tengah-tengah antara dan u. Should, should. You should. Oke, lalu yang could sama you could, you could. Oke. Nah, apa bedanya should dengan could? Kalau contohnya kayak gini ya. Yes, Bro Andi Irfan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. The difference between should and could. Yang satu harusnya, yang satu should harusnya, could kamu bisa. Oke. Great, thank you. Nah, contohnya you should eat, makan. Kamu sebaiknya makan. Sama you could eat. Di sini perbedaannya
You should eat itu ada tekanan, kayak agak memaksa. Hey man, you should eat. Kamu harusnya makan. Jadi kayak ada paksaan dikit tapi ya, nggak terlalu memaksa, cuman ada lah perasaannya ketika kamu harusnya makan. Nah, pasti kita kayak, oh ternyata dia itu ya kayak peduli dengan kita, ada perasaan kayak mungkin ya oke lah saya mau mengikuti apa yang dia katakan. You should eat, you should eat, you should get yourself something to eat. Jadi ada tekanan, itu should. Berbeda dengan could. Kalau could itu lebih opsional, lebih membebaskan. You could eat if you want. Ya Anda bisa coba makan kalau pengen. Jadi tekanannya lebih ringan ya, itu could. Itu bedanya. That's the difference. Oke. Dan must tidak kita bahas sekarang ya, tapi must itu lebih strong, lebih kuat daripada should. You must, kamu harus makan. You must eat. Cuman kita nggak bahas must hari ini, hanya should dengan could. Yes. Bedanya could optional, boleh makan, boleh tidak, terserah pilihanmu. Kalau makan sehat, kalau enggak sehat. Tapi kalau you should eat, harusnya makan. Nggak boleh nggak makan. Oke. Itu ya bedanya should dengan could, hanya beda dari dorongannya. Should ada dorongan. Nah selanjutnya suggest dengan recommend bagaimana? I suggest that. Bedanya ini sama dengan should. Tekanannya sama dengan should. Jadi yang berbeda itu could. Could itu di bawahnya. Suggest dengan should sama. Recommend juga sama dengan should. Cuman beda kata saja. Mereka sinonim. Yes. Lebih formal. Suggest dan recommend lebih formal. Terus yang di bawah, why don't you? Nah ini kalimat pertanyaan cuman sama levelnya. Tapi levelnya sama dengan could. Nah, yang ini sama dengan could. Saya taruh di bawah, you could eat. Why don't you eat? Kenapa kok nggak makan? Why don't you eat? Kenapa kok nggak makan? Jadi nggak nekan kayak, kok nggak makan sih? Itu ada tekanan kalau seperti itu. Tapi kok nggak makan? Kok nggak makan sih? Beda ya. Why don't you eat? Yes, so that's it. Sampai di sini, kira-kira ada yang masih bingung? Silahkan bisa ditanyakan. Tidak ada ya, oke. Karena kita akan Bro Hamdi malah pesta makan. Dikirim di grup lagi. Kan yang lain ngiler. Right. So, sebentar. Oke, sekarang kita akan breakout room. Apa yang harus dilakukan di breakout room? Silakan buat teman-teman dicatat permasalahan yang Anda alami dan nantinya minta solusi ke teman sesama breakout roomnya. Apa yang harus saya lakukan? Untuk solusinya boleh pakai bahasa Indo nggak apa-apa. Yang penting ketika mengungkapkan permasalahannya itu pakai bahasa Inggris. Yes. Dan bagaimana kita membahasa Inggriskan permasalahan kita? Boleh pakai bantuan Google Translate untuk sementara ya, karena ini kelas besar saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, cuman saya bantu sedikit di sini. I have a problem with. Saya punya masalah, mungkin satu aja masalahnya ya, takut nggak cukup waktunya. I have a problem with, saya punya masalah dengan HP saya, dengan orang tua saya, atau dengan universitas saya. Pilih salah satu. I have a problem with my friend. Saya punya masalah dengan teman. The problem is, permasalahannya adalah gini. Yang penting bukan aib ya. Yes, permasalahannya tentang ini. Saya nggak suka karakternya. Karakternya terlalu keras, mudah marah, maybe. Terus terakhir, tanyakan pertanyaan ini. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya pengen tetap baik dengan dia. Saya tetap pengen Oh iya, yang ketiga. I want to. Jadi yang pertama, jelaskan permasalahannya dulu. Yang pertama, jelaskan punya masalah tentang apa. Tentang apa permasalahannya.
Masalah apa? Oke, yang kedua, rinci masalahnya. Perincian masalah. Lebih dalam lagi. The problem is, masalahnya apa? Lalu yang ketiga, pengen apa? Jadi dari permasalahan tersebut apa yang diinginkan? Apakah pengen menjauh dari teman yang kita punya masalah dengannya? Atau mungkin pengen damai saja? Terus terakhir, what should I do? Saya harus ngapain ini? Oke, silahkan dari teman-teman bisa dipersiapkan jawabannya dari sekarang. Boleh ditulis di di lembaran, di kertas, di buku, coret-coretan, atau di HP. Nanti ketika di breakout room sudah punya catatan, tinggal ngomong saja, sudah lancar. Aman ya ini sepertinya ya. Banyak yang sudah siap breakout room. Oke. Let's go. Apa yang harus dilakukan di breakout room? Curhatin. Tuangkan semuanya. Maksudnya satu masalah itu ya, takutnya nggak cukup. Jadi karena ada 3 orang nanti ya satu orang mungkin 5 menit saja ya. Yes. Bergantian siapa dulu yang mau cerita. Waduh, kebanyakan masalah satu aja. Silakan everyone bisa join breakout room-nya. Okay, let's go everybody. Sis Naila di ruangan 13, Sis Witri Wulan juga 13 sudah ditunggu. Sis Zifara saya masukin ke Rokinan 16 juga. Siskia Oh oke. Silakan Mem Dewi bisa join room room 11 ya. Oh Sis Vira, sorry. Oh Sis Dewi, kok ada 2 ya? Room 6. Sebentar everyone, saya coba kondisikan dulu. Oke. Sis Radisha bisa join room 7 ya. Sis Aul silakan di room 10. Sis Vira, Sis Tika room 10. Sis Rose room 10.
Banyak banget ya. Oke, Sestika saya taruh ke room 13. Oke, ada lagi everyone. Sis Angel silakan bisa join room 13. Sis Nia room 13 as well. Oh, Sis Owl. What happened? 10. Okay. Wow, so many room. Okay, room 10. Oh, okay. Alright. Ada lagi yang mau join everyone? Sis Aul kalau mau join bisa di room 13. Oke, saya permisi dulu mau ngecek room 13. Oke. Bagi yang ada di sini, kalau mau praktek silahkan ya. Sepertinya catatannya sudah hilang. Okay, I take my permission first. Saya izin dulu everyone. Sekitar 7 minutes maybe. Kalau ada apa-apa silahkan bisa bersuara saja. I can hear you.
Oke, buat teman-teman yang ada di main room, boleh nge-share your uh, light problem, masalah-masalah kecilnya boleh di-share di meeting chat dan mungkin yang lain bisa menanggapi dengan memberikan solusi menggunakan should, could, suggest, atau why don't you. Silahkan. Okay, I think yes, Bro Arshaf. Sir, bro, sorry. Oh, si Samara. Okay. What happened? Kenapa?
Bro, tadi kok saya sama cowok-cowok ya? Oh gitu. Oh sorry. Oke. Ruang keberapa tadi? Ah, Oke. nggak lihat ya. Oh iya, sama Bro Farhan tadi. Mama. Mama in sick room. Yes. Mungkin akan comfortable di mama-mama ya. Alright. Kalau Sorry. sama mama baru banyak ceritanya ya. Samara. Banyak gosip. Okay. Yeah, so sorry about that, Sis Amara. Di sini nanti Oke, Bro. ini kan kita akan weekend, libur weekend 2 hari, Sabtu dan Minggu. Selama libur weekend nanti saya akan berikan satu permasalahan buat teman-teman. Silakan dicek saja entah di hari Sabtu atau Minggu, bisa ditanggapi di chat ya. Boleh pakai voice note juga. Untuk praktek speaking tidak akan ada yang kayak kenapa kok pakai voice note? Pokoknya ngomelin gara-gara pakai voice note, it's okay. Selama ini kelas saya yang menguasai kelas ini. Dan kalau ada yang ngomelin nanti saya pasti akan bilang, don't worry. Bukan PR, tidak wajib. Yes, tidak wajib mengerjakan, cuman bagi yang tertarik improve speaking bahasa Inggris saja dan writingnya. Yes. So there's no homework, di kelas saya tidak akan ada pekerjaan rumah. Tapi kesadaran saja, yang ingin cepat belajar bahasa Inggrisnya silahkan. Right. So any questions everyone? Sudah kembali ke boarding school. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Sepertinya tidak ada. Thank you so much for today's class. Kita jumpa lagi hari Senin depan di minggu yang terakhir. Semangat selalu dan join terus kelasnya. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you, Bro Iman. Sehat selalu ya. See you, Bro. Thank you so much. Good night.